البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mengganggu waktu antum. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada antum sekeluarga. Bagaimana dengan poster di bawah yang mengatakan bahwasanya sholat duha bid'ah? Ya, menukilkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyebutkan bahwasanya sholat duha adalah bid'ah. Maka jawabannya adalah yaitu kita wajib melihat dalil-dalil di dalam pembahasan ini. Tidak hanya mengambil satu kalam seorang salaf kemudian tidak melihat dalil-dalil yang ada dan kalam salaf yang lain. Apalagi misalkan yang bukan salaf. Yang salaf saja kalau itu adalah pendapat individual maka lihat bagaimana dalil-dalil yang ada dan kalam para salaf yang lain. Tayyib. Masalah sholat duha ini mutawatir dalilnya. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sholat duha 4 rakaat dan menambahi sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ini riwayat Imam Muslim nomor yang ke 719. Dan juga hadis Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha tatkala Fathu Mekah dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dataran tinggi Mekah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi kemudian memakai pakaian, setelah itu melaksanakan samani raka'atin subhatad duha. 8 rakaat sholat duha. Ini jelas lafadznya. Walaupun sebagian ulama menakwil, oh itu bukan duha. Ummu Hani, sahabat Nabi, dia lebih tahu apa yang sedang dilakukan oleh Nabi dibandingkan dengan yang lain-lain. Dibandingkan dengan yang bukan sahabat Nabi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-336. Disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Kita tahu hadis ini asalnya juga dalam riwayat Bukhari. Salatnya Nabi 8 rakaat itu yang diriwayatkan oleh Ummu Hani. Ibnu Battal mengatakan telah dikatakan salatnya Nabi SAW pada waktu Fathu Makkah 8 rakaat itu bukan salat duha, tetapi itu adalah demi kemenangan. Dan bahwasanya sunnah kalau ada kemenangan adalah kita melakukan salat 8 rakaat. Ini disebutkan oleh At-Tabari dalam tarikh. Menukilkan dari Asy-Sya'bi. Tatkala Khalid ibn Walid menaklukkan wilayah Hirah, beliau melakukan sholat fath 8 rakaat. Dan beliau tidak melakukan salam, kemudian beliau pergi. Tapi ini tentunya dibantah oleh para ulama yang lain. Pendapat yang ini, bahwasanya sunnah fathah adalah sholat 8 rakaat. Nabi sering mengalami kemenangan-kemenangan, tapi tidak disebutkan beliau sholat 8 rakaat itu. Baik, makanya Imam Ibnu Battal setelah itu mengatakan dan takwil ini tidak mampu menolak adanya sholat duha karena riwayat tentang sholat duha itu mutawatir dari Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para salaf setelah beliau. Selesai dari syarah Ibnu Battal yang ke-11 halaman 39. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan hadis-hadis yang sahih ini dan yang semisalnya menerangkan bahwasanya sholat di waktu duha adalah bagus dan disukai. Dan yang tersisa pembahasannya adalah apakah yang lebih utama itu dilakukan terus-menerus sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, ataukah yang lebih utama itu tidak terus-menerus dilakukan demi meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang paling mirip dengan kebenaran adalah orang yang terus-menerus melakukannya seperti qiyamul lail, maka orang yang terus-menerus melakukan qiyamul lail, maka hal itu mencukupi dia dari terus-menerus melakukan sholat duha. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa? Tatkala beliau terus-menerus qiyamul lail, maka Nabi tidak terus-menerus melakukan sholat duha.
Adapun orang yang tidur dari qiyamul lail, maka hendaknya dia melakukan sholat duha sebagai ganti dari qiyamul lail. Ini yang dipilih oleh Syekhul Islam. Yaitu intinya adalah sholat duha bukan bid'ah. Tetapi dengan dalil yang banyak, maka diusahakan untuk digabung-gabungkan dengan cara itu menurut ijtihadnya Syekhul Islam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu anhuma, qala kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu lahu al-gharra yahmiluha arba'atu rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki hamparan untuk meletakkan makanan dipanggil dengan gharra, dipikul oleh 4 orang lelaki. Falamma adhau wa sajadud duha utiya bitil kal qas'ah. Tatkala mereka masuk di waktu duha dan mereka melakukan sholat duha, maka didatangkanlah hamparan tadi itu, yakni waqad surida fiha, yaitu telah diletakkan sarid di atas hamparan makanan tadi, hamparan untuk alas makanan. Faltafu alaiha, maka orang-orang pun berkumpul di sekeliling hamparan makanan tadi. Falamma kasuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang semakin banyak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk bersimpuh. Faqala a'rabiyyun ma hadhil jilsah. Maka orang Badui bertanya, cara duduk macam apa ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alani 'abdan karima wa lam yaj'alni jabbaran anida. Sesungguhnya Allah menjadikan saya ini hamba yang mulia atau hamba yang dermawan. Dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang pemaksa dan suka membangkang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kulu min hawalaiha. Makanlah dari tepi-tepinya, wada'u zirwataha yubarak fiha. Dan biarkan kemuncaknya, niscaya akan diberkahi padanya. Yaitu bagian tengahnya itu dimakan paling akhir. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor yang ke-3773 dan Ibnu Majah nomor ke-3263 dan sanadnya sahih. Boleh diperiksa sendiri, sanadnya memang sahih. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhuma ada dalil tentang sunnahnya 2 rakaat duha. Baik. Kemudian menyebutkan pembahasan panjang tentang masalah ini, tentang waktu-waktunya. Selesai dari Syarah Riyadhus Shalihin yang keempat halaman 221. Dan juga diriwayatkan dari Itban bin Malik radhiyallahu al-Ansari al-Badri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi subhatat duha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya, di rumah Itban bin Malik, sunnah duha. Faqamu wara'ah, maka orang-orang pun berdiri di belakangnya, fasallu bisolatih, maka mereka sholat dengan sholatnya Nabi, yaitu menjadi makmum. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau nomor yang ke-23773 dan sanadnya sahih. Baik. Dan juga dalil yang lain adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Kekasih saya sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada saya 3 perkara. Siyami salasati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari di setiap bulan, wa raka'atai duha, dan 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam, dan saya berwitir sebelum saya tidur. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke-1980 dan Muslim nomor yang ke-721. Tayyib, apakah seperti ini layak dikatakan bid'ah? Nabi yang mewasiatkan itu. Tayyib, Nabi yang terang-terangan mewasiatkan kepada Abu Hurairah dan juga kepada Abu Darda sebagaimana dalam riwayat yang lain. Menunjukkan ini bukan bid'ah sama sekali, ini wasiat. Tayyib, wasiat adalah al-amrul mu'akkad, perintah yang ditekankan. Tak mungkin justru malah dikatakan bid'ah. Siapapun yang mengatakan, sementara dalil dari Nabi telah sahih mutawatir. Dan dalil yang lain dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya bani Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Wahai ibnu Adam, jangan sampai engkau lemah dari salat 4 rakaat di awal siang. Aku akan mencukupimu akhirnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor yang ke-22522, Abu Dawud
1289, Tirmidzi 475, Ibnu Hibban 2543, atau Tabrani dalam Al-Kabir nomor yang ke-7746, dan sanadnya memang sahih. Sila diperiksa sendiri, sanadnya sahih. Kata Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah, para ulama membawa rakaat-rakaat yang disebutkan dalam hadis Nu'aim bin Hammar ini kepada sholat duha. Sebagian dari mereka mengatakan yang dikatakan nahar, siang, menurut kebanyakan orang Arab adalah yaitu sejak dari terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari. Nabi mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan di awal siang. Jadi apa? Ini duha. Baik, selesai dari Syarah Sunan Abi Dawud karya Al-Aini. Al-Munawi rahimahullah ta'ala menyebutkan yaitu apa? Masalah aku akan mencukupimu di akhirnya, yaitu kalau engkau melakukan sholat 4 rakaat tadi, aku akan melindungimu dari berbagai musibah, dari berbagai bencana. Baik. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya seluruh syariat dari Allah Ta'ala itu manfaatnya kembali kepada kemaslahatan hamba. Baik. Sementara Allah sendiri, Allah tidak mengambil manfaat apa-apa dari ketaatan para hamba. Sebagaimana Allah tidak tertimpa bahaya disebabkan oleh maksiat para hamba. Tapi ini kebaikan demi kebaikan hamba itu sendiri. Intinya apa? Ini dalil tentang keutamaan sholat duha. Sebagaimana dalam Faidul Qadir. Al-Imam As-Sun'ani menyebutkan tentang makna hadis Nu'aim bin Hammar ini, yaitu aku akan mencukupimu di akhirnya dengan pertolongan untuk melakukan ketaatan-ketaatan, untuk menjalankan pendekatan diri pada Allah, dan dicukupi dari urusan-urusan dunia, yaitu sholat 4 rakaat duha itu akan mendatangkan rezeki. Selesai dari kitab At-Tanwir, karya Imam As-Sun'ani. Dan juga dari hadis Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma yang mengatakan, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah faghanimu wa asra'ur raj'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan suatu pasukan perang, pasukan senyap. Kemudian mereka mendapatkan ghanimah dan mereka bersegera kembali. Fatahaddatsan nasu biqurbi maghzahum wa kasrati ghanimatihim wa sur'ati raj'atihim. Maka orang-orang membicarakan betapa dekatnya tempat peperangan mereka itu dan banyaknya harta rampasan perang mereka dan cepatnya kepulangan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala aqraba minhum maghza?" Maukah kalian untuk aku tunjukkan tempat peperangan yang lebih dekat daripada itu, wa aksara ghanimah, dan lebih banyak ghanimahnya, wa ausyaka raja'ah, dan cepat sekali kembali, man tawadda, barang siapa berwudu, summa ghada ilal masjid, kemudian dia berpagi-pagi ke masjid, li subhati duha, untuk melakukan sholat duha, fahuwa aqrabu maghza, maka ini tempat perang yang lebih dekat, wa aksaru ghanimah, dan lebih banyak keuntungannya, wa ausyaka raja'ah, dan segera pulang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor yang ke-6638, dan hadis ini hasan li ghairih. Boleh diperiksa, memang kenyataannya dia hasan li ghairih. Jadi boleh untuk jadi dalil. Baik, ini menunjukkan keutamaan sholat duha. Sama saja mau di rumah dan itu lebih baik, ataukah di masjid. Di masjid pun ada keutamaan. Baik. Tapi apa? Nabi mensyaratkan berwuduk kemudian baru keluar ke masjid. Wuduknya adalah di rumah. Kenapa dikatakan peperangan? Ya karena tidak semua orang mampu melakukan sholat duha. Karena apa? Tersibukkan oleh ini, itu, dan sebagainya. Maka ini hakikatnya peperangan juga, jihadun nafas. Lebih dekat daripada perang jauh-jauh ke Syria atau ke Syam atau ke Yaman. Ini perang lebih dekat. Tapi belum tentu orang mampu. Padahal ghanimahnya lebih banyak, kata Nabi. Dan lebih cepat pulang. Baik. Kemudian juga dalil yang lain. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man shallal fajra aw qala al-ghada faqa'ada fi maq'adihi. Barang siapa sholat fajar atau sholat pagi, maksudnya adalah sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat duduknya, falam
yulghi bi syai'in min amri dunia, kemudian dia tidak menyibukkan diri dengan sedikit pun dari urusan dunia, wa yadhkurullah, dan dia berzikir pada Allah, hatta yusalliyad duha arba'a rakaat, sehingga dia salat duha 4 rakaat, kharaja min dzunubih, dia akan keluar dari dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, la dzambalah, dalam keadaan dia tidak punya dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, nomor yang ke-4365, dan ada penguat dari hadis Anas, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, nomor ke-442, dan yang lainnya. Hadis ini hasan li ghairih. Boleh diperiksa, kenyataannya memang hasan li ghairih. Ini menunjukkan keutamaan sholat duha. Baik, maka tidak layak sama sekali dikatakan ini bid'ah, yang kemudian sampai dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Sementara apa? Ini bukan bid'ah sama sekali sholat duha itu. Dan disunahkan untuk beristighfar dan bertaubat setelah sholat duha itu sebanyak 100 kali ia zikir setelah sholat duha. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha." Rasulullah SAW melakukan sholat duha, summa qala. Kemudian beliau mengatakan, "Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Wahai Allah, ampunilah saya dan terimalah taubat saya, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha penyayang, hatta qalaha mi'ata marrah, sehingga melakukannya sebanyak 100 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, nomor yang ke-619. Dan sanadnya sahih. Boleh diperiksa sendiri, memang kenyataannya sanadnya sahih, Ana sudah memeriksanya. Baik. Dan juga dalil yang lain, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusallun. Rasulullah SAW keluar menemui orang-orang Quba dalam keadaan mereka salat. Bagaimana Nabi melihat mereka, orang-orang ahli Quba salat, melihat mereka salat, zahirnya adalah di tempat perkumpulan, yaitu di masjid. Faqala salatul awwabin idza ramadatil fisal. Salat orang yang banyak bertaubat adalah tatkala anak lembu atau anak unta mulai kepanasan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor yang ke-748. Dijelaskan oleh Al-Allamah At-Tibi rahimahullah, yaitu maksudnya adalah tatkala anak unta atau anak lembu mulai merasakan panasnya matahari. Nabi memuji mereka dengan salat mereka di waktu yang disebutkan tadi, karena itu adalah waktu di mana jiwa lebih condong untuk istirahat dan bersiap-siap untuk untuk menyendiri. Ternyata tapi justru orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah malah merasa dekat dengan mengingat Allah, dan waktu itu adalah waktu di mana suasana itu jernih, yaitu menjelang zuhur. Maka sholat di waktu itu adalah yang terbaik untuk waktu duhanya. Dan orang akan merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah Ta'ala yang akan memenuhi seluruh keperluan-keperluan mereka. Dan seterusnya, kalimat yang bagus. Sebagaimana dalam kitab Al-Kashif, karya At-Tibi yang keempat, halaman 1241. Ini menurut penjelasan At-Tibi. Yang lain mengatakan yaitu dilihat dari sebab datangnya hadis, yaitu Zaid bin Arqam melihat ada orang-orang sholat duha di awal pagi. Sah, sholatnya sah, tapi beliau menyebutkan kemudian bahwasanya Rasulullah menemui penduduk Kuba, mereka sholat, kemudian Nabi mengatakan begini-begini. Yaitu yang terbaik adalah yang dilakukan oleh penduduk Kuba, yaitu menjelang zuhur, tentunya jangan waktu yang terlarang tentunya. Baik. Dan juga hadis yang lain, hadis Abi Dzar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya ma'ruf dalam Arba'in Nawawiyah. Rasulullah mengatakan, yusbihu kullu sulama min ahadikum shadaqah. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Setiap sendi pada salah seorang dari kalian setiap pagi itu wajib bersedekah. Fa kullu tasbihatin shadaqah, maka setiap satu tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap satu tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah, setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, memerintahkan pada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun anil munkar shadaqah,
melarang dari yang mungkar adalah sedekah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Itu semua akan dicukupi dengan 2 rakaat yang dilakukan dari salat duha. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-720. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Al-Istidkar yang kedua halaman 266, wa hadza ablaghu syai'in fi fadli salatid duha. Ini adalah dalil yang paling kuat yang menyebutkan keutamaan salat duha, yaitu mencukupi sedekah 360 kali. Sebagaimana dalam hadis yang lain, setiap orang memiliki 360 sendi dan setiap hari wajib disedekahi, yaitu agar selamat dari neraka. Ternyata itu dicukupi dengan 2 rakaat duha. Mustahil Nabi mengatakan itu, tapi tahu-tahu dikatakan salat duha adalah bid'ah. Tayyib. Dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghada fi jamaah, barang siapa salat subuh dalam jamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk menyebut nama Allah hatta tatlu asy-syams, sehingga matahari terbit. Summa shalla rak'atain, setelah itu dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia akan mendapatkan seperti pahala haji dan umrah. Kata para ulama, ini adalah sholat duha di awal waktu, bukan sholat syuruk. Justru waktu syuruk adalah waktu yang terlarang untuk sholat, tapi maksudnya adalah sholat duha, sebagaimana dalam riwayat yang lain, yaitu setelah matahari terbit, kemudian menunggu kurang lebih jarak 1 tombak tingginya, maka 1 tombak dari cakrawala, baru sholat. Berarti ini waktu duha. Dan Nabi mengatakan tammatan tammah, yaitu haji yang sempurna dan umrah yang sempurna. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor yang ke-586 dan hadis ini memang sahih. Hadis ini hasan. Ana periksa dulu kesimpulannya hasan. Dan juga hadis Abi Umamah Al-Bahili dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man masya ila salatin maktubah, barang siapa berjalan menuju ke salat wajib, dohirnya adalah di masjid. Tayyib. Wanita ada keutamaannya, dalil khusus tentang masalah untuk wanita. Tapi yang secara umum ini adalah pergi ke salat wajib, maksudnya adalah pergi ke masjid, jamaah di masjid. Wa huwa mutatahhir, dalam keadaan dia bersuci, kana lahu ka ajril hajil muhrim, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang haji dan ihram. Wa man masya ila subhatid duha, dan barang siapa pergi ke salat duha, ini bebas. Mau berjamaah ataukah mau tidak berjamaah, mau di masjid atau di rumah, dalilnya bebas. Kalau salat wajib ma'ruf untuk laki-laki adalah di masjid berjamaah. Barang siapa berjalan menuju ke salat sunnah duha, kana lahu ka ajril mu'tamir, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang umrah. Wa salatun ala istri shalah la laghwun fihima la laghwun bainahuma kitabun fi illiyin. Melakukan salat setelah suatu salat tanpa ada kesia-siaan di antara keduanya, maka ini akan menjadi suatu kitab, yaitu tercatat di illiyin. Kemudian Abu Umamah mengatakan, al-ghadu war-rawah ila hadhil masajid minal jihadi fi sabilillah. Berangkat di waktu pagi ataupun di waktu petang ke masjid-masjid ini, maka ini termasuk jihad fi sabilillah. Ini menjelaskan memang asalnya adalah di masjid untuk sholat-sholat wajib itu. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor yang ke-22304, sanadnya hasan, dan memang kenyataannya sanadnya hasan. Dan juga di antara yang menunjukkan syariatnya duha adalah ini amalan para sahabat. Jadi kita perlu lihat para sahabat yang lain, bukan hanya memegang kalam satu sahabat, kalam sahabat yang lain tidak diperhatikan. Lihat kalam sahabat yang lain, lihat siapa yang sesuai dengan dalil. Dari Ma'bad Ibnu Hilal Al-Anazi yang mengatakan ijtama'ana nasun min ahlil Basrah. Ada sekelompok orang dari penduduk Basrah yang berkumpul dengan kami. Fadhahabna ila Anas bin Malik. Kemudian kami semua pergi kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Wadhahabna ma'ana Sabit al-Bunani. Kami pergi dalam keadaan kami disertai oleh Sabit al-Bunani, termasuk bahkan memang murid terbaiknya Anas. Ilaih yas'aluhu lana an haditsis syafa'ah.
beliau menanyakan kepada Anas untuk kami tentang hadis syafaat. Fa'idahu wa fi qasrih, ternyata Anas sedang ada di istananya. Fawafaqnahu yusallid duha. Bertepatan kami mendapati beliau sedang sholat duha. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor yang ke-7510 dan Muslim nomor yang ke-193. Baik. Memang ada sebagian salaf yang tidak sholat duha, boleh jadi karena belum sampai dalil kepadanya. Akan tetapi, alladzi ya'lam hujjatun ala man lam ya'lam. Ini kaidah yang ma'rufah. Orang yang tahu menjadi hujjah terhadap orang yang tidak tahu, jangan malah dibalik. Al-Imam Ibnu Abdul Bar setelah menyebutkan riwayat sejumlah sahabat tentang sholat duha, beliau mengatakan mereka semuanya telah mengetahui dari sholat duha apa yang tidak diketahui oleh pihak yang lain. Selesai dari Tamhid nomor 8, jilid ke-8 halaman 142. Demikian pula dibahas oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autar yang ketiga nomor 75. Beliau mengatakan hadis-hadis ini menunjukkan disunnahkannya sholat duha. Sejumlah ulama, di antara mereka Syafi'iyah dan Hanafiyah, dan dari ahli bait Ali ibnul Husain, dan juga Idris bin Abdillah, berpendapat ini adalah mustahab. Tayyib. Kemudian sampai pada ucapan beliau, dan tidak tersamarkan bagimu bahwasanya hadis-hadis yang datang, yang menetapkan sholat duha itu mencapai tingkatan yang tidak kurang. Dari apa? Dari tuntutan bahwasanya ini adalah mustahab. Ya, tidak mungkin hanya karena satu atau dua penukilan yang mengatakan bid'ah, kemudian langsung semua dalil mutawatir ini dibatalkan dan dikatakan bid'ah dolalah, disuruh stop. Ini tentunya apa? Kekeliruan yang tidak layak untuk dilanjutkan, tidak layak untuk diikuti. Tayyib. Lalu bagaimana dengan hadis yang lain? Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ayya'mala bih khasyata ayya'mala bihin nas fayufrada alaihim." Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan padahal beliau menyukai amalan itu. Hanya saja karena apa? Beliau khawatir amalan ini akan dilakukan orang-orang sehingga diwajibkan pada mereka. Wa ma sabbaha Rasulullah SAW subhat ad-duha qat. Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah sholat duha. Wa inni la usabbihuha. Dan sungguh saya melakukan sholat duha. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor ke-1128. Tayyib. Bagaimana ini? Aisyah tetap sholat duha. Padahal beliau mengatakan Rasulullah tak pernah sholat duha. Maksudnya adalah tidak pernah terus-menerus. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baihaqi ketika menggabungkan dalil. Karena dalil telah kita lewati. Aisyah menetapkan Rasulullah sholat duha. Beberapa dalil. Jadi yang dimaksudkan adalah Rasulullah tidak pernah terus-menerus sholat duha. Atau kata sebagian ulama maksudnya adalah Aisyah tidak langsung melihatnya. Tetapi para ummahatul mukminin yang lain melihatnya dan para sahabat yang lain melihatnya. Maka Aisyah pun walaupun tidak pernah melihat itu, dia menukilkan, meriwayatkan memang Rasulullah sholat duha juga. Hanya saja dia yang tak pernah melihatnya. Atau yang semacam itu. Apalagi Aisyah kemudian telah menjelaskan. Katanya kita ikut salaf. Maka penjelasan salaf yang rajih itu wajib untuk diterima. Aisyah mengatakan terkadang Rasulullah tidak sholat bukan karena itu bid'ah. Tetapi beliau khawatir orang-orang akan melakukan sampai kemudian diwajibkan. Kenapa itu terjadi? Kita tahu bahwasanya asal kewajiban sholat itu adalah 50 kali. Tapi karena dikhawatirkan umat ini tidak kuat, maka cukup 5 kali. Rasulullah khawatir kalau ternyata mereka banyak sholat malam, banyak sholat duha, menunjukkan mereka itu mampu. Akhirnya diwajibkan sholat-sholat tadi. Kemudian ternyata setelah itu tidak mampu mereka untuk terus-menerus melakukan itu. Akhirnya mereka yang berdosa. Rasulullah khawatir itu. Bukan karena sholat duha atau sholat malam itu bid'ah. Atau terus-menerus sholat duha atau terus-menerus sholat malam itu bid'ah. Bukan begitu. Hanya saja Rasulullah khawatir. Khawatir nanti orang ikut sholat sampai akhirnya Allah mewajibkan. Itu masa-masa turunnya wahyu. Ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari yang ketiga, halaman 56. Tayyib. Imam Nawawi juga punya penjelasan yang bagus tentang masalah ini di dalam Syarah Sahih Muslim. Tayyib. Dan juga dalil yang lain yang menunjukkan di sunnahkannya duha adalah hadis Amr bin Abasah As-Sulami tentang masalah sholat yang mana beliau kemudian mengatakan apa? Yaitu setelah matahari terbit, maka lakukanlah sholat. Karena sholat waktu itu adalah dihadiri oleh malaikat. Sampai kemudian matahari tepat di tengah. Menunjukkan apa?
menunjukkan ini sunnah untuk terus-menerus sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke-832. Baik. Adapun tentang ucapan Ibnu Umar tadi bahwasanya itu bid'ah, dan ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim nomor ke-1255 dan juga dalam beberapa kitab yang lain, telah dijelaskan oleh Ibnu Battal, boleh jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar, maksudnya di sini adalah yaitu kalau terus-menerus, yaitu apa? Terus-menerus menampilkan itu di masjid. Dan ini ijtihadnya Ibnu Umar mengatakan itu bid'ah. Sementara kita lewati berbagai dalil di masjid, bahkan terkadang berjamaah dan sebagainya. Kita lihat sendiri itu. Dan juga wasiat untuk setiap hari sholat duha, wasiat kepada Abu Darda dan kepada Abi Hurairah, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kata Ibnu Battal dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar mengatakan wa ni'matul bid'ah. Jadi bukan bermaksud mencela, tetapi ini sebaik-baik bid'ah. Sebagaimana dalam riwayat Asy-Sya'bi, saya mendengar Ibnu Umar mengatakan, ma btada al-muslimuna bid'atan afdala min sholatid duha. Tidaklah kaum muslimin membuat bid'ah yang lebih utama daripada sholat duha. Diriwayatkan oleh Ibnu Battal yang ke-11, muka surat 39. Ini menunjukkan apa? Bid'ahnya bid'ah yang lughawiyah, bukan bid'ah syar'iyah yang dikatakan sampai dolalah. Bukan. Tayyib. Dan telah kita jelaskan, kalaupun kalam Ibnu Umar ini maksudnya bid'ah syariah, telah terbantahkan dengan dalil yang banyak sekali dan juga penjelasan dan fi'il dari para sahabat yang lainnya. Baik. Makanya Imam Nawawi mengatakan, boleh jadi yang dimaksudkan Ibnu Umar adalah menampilkan itu di masjid dan terang-terangan itu di masjid, maka itu menjadi bid'ah. Dan itu pun kalau betul kalam Ibnu Umar seperti itu. Karena telah terbantahkan dengan dalil-dalil yang telah kita lewati. Kata Imam Nawawi, bukan maksudnya asal sholat duha hatta di rumah atau di tempat lain jadi tercela. Baik. Kemudian beliau menyebutkan karena Nabi tidak terus-menerus sholat duha karena khawatir nanti akan menjadi kewajiban bagi umat. Ini untuk Nabi melakukan itu. Sementara telah pasti mustahabnya melakukan muhafadzah terus-menerus, memelihara sholat duha untuk kita berdasarkan hadis Abi Darda, hadis Abi Dzar, dan seterusnya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, dan dikatakan Ibnu Umar belum sampai kepada beliau perbuatan Nabi melakukan sholat duha dan perintah Nabi untuk sholat duha. Baik, maka bagaimana kalam Ibnu Umar diterima sementara jumhur ulama telah menyebutkan mustahabnya duha, bukan ulama-ulama biasa, ulama sahabat bahkan. Baik. Selesai dari yang diinginkan dari Syarah Nawawi yang kelima halaman 230. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.